aktifkan rekaman dulu. Ya, rekamannya sudah aktif. Recordingnya sudah aktif. Oke. Ya, udah rekam. Nah, teman-teman, kalau mahasiswa saya tanya CRM itu apa, mereka biasanya akan jawab Customer Relationship Management, Pak. Kemudian kalau saya tanya Customer Relationship Management itu apa maksudnya, ya bagaimana cara membangun hubungan dengan pelanggan. Gitu ya. Ya secara literal sih benar aja gitu ya, tapi yang dimaksud sebenarnya bukan seperti itu pemahaman yang tepat gitu ya. CRM itu pada dasarnya bagaimana kita bisa mengenali konsumen kita, ya, to know your customer, mengidentifikasi siapa konsumen kita, gitu ya. Nah, di sana saya tahu konsumen saya itu siapa, bukan hanya dari sisi nama, dari sisi biodata, gitu ya, tapi saya tahu juga customer preference-nya, preferensi pembelanjaannya, preferensi pembeliannya, customer behavior, perilaku pembeliannya saya tahu. Nah, to know your customer. Nah, kalau saya sudah mengetahui customer itu saya itu siapa, berarti saya bisa tahu dong needs and wants dia dalam membeli produk atau jasa, terutama produk atau jasa yang saya jual seperti apa. Nah, dari sana kemudian saya bisa mempersonalisasi suatu produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari customer kita itu. Nah, itu yang dimaksud customer relationship management, ya. Nah, jadi CRM itu memiliki konsep seperti itu. Nah, kalau apa itu karyawan kita, customer kita itu jumlahnya masih sedikit, gitu ya. Jadi customernya jumlahnya masih sedikit, orangnya tidak banyak, gitu ya. Ya, tentu saja tidak ada masalah, saudara-saudara. Kita bisa mengenali customer kita itu, ya. Kita bisa tahu customer kita itu siapa, dalam artian perilaku pembeliannya, customer preference-nya, dan sebagainya. Tapi Anda bayangkan kalau seperti sebuah nasabah perbankan yang punya puluhan juta nasabah, yang nasabahnya tersebar dari Sabang sampai Merauke, seperti bank-bank BUMN atau bank swasta nasional yang kita miliki, atau operator telekomunikasi, contoh saja si Merah itu yang terbesar di Indonesia itu punya 100 juta lebih customer, ya tentu tidak mungkin seorang customer service bisa mengenali customer-nya itu siapa, terutama dari sisi perilaku pembeliannya. Maka dalam menjalankan CRM itu, kita memerlukan apa teman-teman? Memerlukan apa yang disebut sebagai sistem informasi berbasis komputer, computer-based information system, ya. Jadi kalau perusahaannya sudah besar, CRM itu harus ditopang oleh database konsumen. Karena tidak mungkin kita tanpa database atau basis data konsumen bisa mengetahui perilaku konsumen dari masing-masing karyawan, masing-masing customer kita itu. Nah, itu konsep CRM. Nah, kemudian CRM ini juga dia menopang ya strategi retail yang lain, gitu ya. Dari sisi marketnya, dari sisi finansialnya, dari sisi lokasi, dan seterusnya. Dan yang saya tekankan tadi bahwa CRM ini harus ada information system. Kalau apa? Perusahaannya itu sudah perusahaan yang besar gitu ya. Jadi kalau dia perusahaannya udah gede, dia harus ada sistem informasi yang berbasis komputer, database untuk menyimpan data karyawan, data konsumen itu. Kalau enggak, bagaimana dia bisa tahu puluhan juta konsumen yang dia punya itu preferensinya, kesukaannya, perilaku pembeliannya, perilaku konsumennya seperti apa, ya. Nah, sehingga kemudian CRM ini dikatakan suatu filosofi bisnis atau strategi, program, dan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan membangun loyalitas dari retail itu, loyalitas dari konsumennya itu. Ya, jadi bagaimana dia
mendapatkan konsumen yang loyal gitu ya. Loyal itu dalam artian apa? Dia tetap membeli produk kita di masa depan gitu ya. Dia setia membeli produk kita di masa depan, dia akan melakukan rebuy atau repeat buying. Nah, loyalitas konsumen itu biasanya akan terjadi kalau konsumen itu memiliki customer satisfaction, kepuasan konsumen. Ya, kalau dia merasa puas, merasa bahwa benefit yang dia dapat dibandingkan pengorbanan untuk membeli produk atau jasa kita itu lebih besar benefitnya. Dan dalam berinteraksi dengan kita di semua titik kontak di perusahaan kita, dia merasa nyaman dan diperlakukan dengan baik. Dan di situ ada customer satisfaction. Nah, customer satisfaction ini akan jadi customer loyalty. Tanpa customer satisfaction, maka dia tidak mungkin akan menjadi loyal, gitu ya. Kecuali produk Anda itu produk yang monopoli, nggak ada apa itu namanya, nggak ada pesaingnya, Anda sendirian. Jadi walaupun kata PDW ya tetap konsumen nggak ada pilihan lain kepada diri Anda. Tapi kalau Anda memiliki sekelompok kompetitor, tentu dia sudah akan cari kompetitor Anda yang lebih baik kalau memang itu ada, gitu ya. Nah, sehingga loyalitas itu diharapkan akan menghasilkan pembelian berulang dan didasarkan atau berasal dari kepuasan konsumen atau customer loyalty, ya, customer loyalty, dari customer satisfaction, kepuasan konsumen. Nah, kalau dia puas, tapi belum tentu juga loh dia akan menjadi loyal, saudara-saudara. Ya, kenapa kira-kira? Karena kalau dia puas, belum tentu dia loyal, itu bisa jadi disebabkan oleh dinamika lingkungan bisnisnya yang berfluktuasi, yang suatu saat mungkin ada yang menawarkan lebih baik daripada Anda. Maka dia konsumen itu bisa jadi kalau dia tidak ada hambatan untuk beralih atau tidak ada switching cost-nya, tidak ada hambatan untuk pindahnya, dia akan pindah ke tempat lain. Ya. Nah itu. Nah kemudian juga customer satisfaction, kepuasan konsumen itu juga akan sangat penting. Karena kalau konsumen Anda tidak puas, bukan hanya dia tidak membeli produk Anda, besar kemungkinan dia tidak membeli produk Anda, tapi dia juga akan menceritakan ketidakpuasannya itu dan akan memberikan rekomendasi negatif terhadap produk atau jasa yang Anda jual. Ya, jadi dia akibatnya akan menyebabkan produk Anda mendapat nama jelek. Dan pada era sosial media saat ini, ya, jika itu terjadi, itu bahaya besar produk atau perusahaan Anda. Kenapa? Karena segala sesuatu yang negatif tentang sesuatu isu itu biasanya mudah untuk menjadi viral di media sosial dibandingkan hal yang positif. Dan survei menunjukkan kalau konsumen itu merasa dikecewakan, merasa tidak puas, dia akan komplain dan akan menyampaikan hal yang negatif kepada rekan-rekannya mereka, saudara-saudaranya mereka. Dan toolsnya biasanya di media sosial. Nah, kalau sudah di media sosial, dia bisa menjadi viral, gitu ya. Dia akan ngomong yang negatif, gitu ya. Sebagian lagi akan komplain. Nah, kalau sebagian yang lain tidak komplain. Nah, yang tidak komplain ini justru yang juga berbahaya. Kalau tidak komplain, dia akan diam aja, tapi dia kecewa, dia akan pergi meninggalkan Anda tanpa pesan, gitu ya. Kadang-kala lebih baik yang komplain, karena kalau komplain itu kita tahu berarti ada sesuatu masalah. Asal customer handling kita jalan, asal penanganan masalah konsumen kita itu jalan, gitu ya. Nah itu tentang loyalitas konsumen dan kepuasan konsumen. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kemudian di situ ada kata-kata most valuable customer. Ini bicara tentang apa? Berarti kita harus fokus pada konsumen yang paling profitable, yang paling mendatangkan keuntungan bagi kita, gitu ya. Misalnya konsumen yang loyal, yang sudah lama bersama kita, yang istilahnya itu punya customer lifetime value yang panjang bersama kita, gitu ya. Itu pasti customer yang valuable, ya.
customer yang membeli dalam jumlah besar, yang memberi margin, profit, keuntungan, pendapatan perusahaan paling tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lain, dibandingkan dengan konsumen yang lain. Nah, di situ ya kita harus fokus pada valuable customer itu. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, saya stop share. Buka videonya, saya screenshot seperti biasa. Ya, ada tiga ini ya, tiga screen yang saya capture. Saya screenshot screen pertama. Bentar ya, saya masih screenshot di Photoshop. Oke, page 1 masuk. Sekarang page 2 ya. Ini kalau yang di luar kota berarti dari luar pulau, luar kota berarti di rumahnya masing-masing ini ya. Nggak di Surabaya ya. Iya, Pak. Gimana? Betul ya? Betul, Pak. Oke. Ya. Berarti kuliah jarak jauh ya. Oke. Nah, ini sudah saya screenshot page 2. Ya, enggak apa-apa. Sementara kita begini dulu, saudara-saudara. Karena pandeminya enggak ada tanda-tanda perbaikan. Kalau Anda memantau berita, itu pandeminya tambah buruk. Dan ya kalau Anda bilang COVID itu penyakit flu, ya juga salah gitu ya. Jadi, kalau Anda lagi apes gitu ya bisa meninggal dunia kalau kena itu. Jadi lebih baik kita seperti ini dulu, udah tepat menurut saya. Teknologinya mengarah pada apa itu, less contact, menghindari kerumunan. Ya, itu udah benar itu. Oke, saya sudah screenshot. Bentar saya cek hasil screenshotnya. Oke, udah benar. Udah saya tutup. Oke, ya saya balik pada screenshot lagi. Oke, thank you teman-teman. Saya balik pada screenshot. Nah, di situ kemudian kita mendapatkan definisi tentang loyalitas konsumen ya. Jadi komitmen dari konsumen untuk membeli produk atau jasa kita dari retail, dan konsumen itu karena dia loyal, dia akan menolak upaya dari kompetitor untuk menarik konsumen yang loyal ya, meskipun mungkin diiming-imingi diskon atau hadiah untuk pindah ke produk yang lain, mungkin dia tidak mau gitu ya. Dan saudara-saudara, di situ ada keterikatan emosional dengan retail gitu ya. Jadi ada keterikatan emosional sehingga konsumennya itu akan memberikan perhatian pada produk kita gitu ya. Kemudian dia punya pengalaman positif tentang produk kita gitu ya. Mungkin dia pernah beli produk kita dulu dan produk kita itu terbukti berkualitas, terbukti kuat dan seterusnya gitu ya. Dan bisa juga dibangun dari program komunikasi, dari brand building atau pembangunan merek yang kita lakukan gitu ya. Tapi harus diingat bahwa
marketing communications atau brand building ini ya juga harus dibarengi oleh produknya. Jadi kemasan produk, image produk tentu akan menentukan. Tapi apa itu produk kita sendiri itu harus juga berkualitas. Ya, jadi dua-duanya penting. Ya, produk yang baik kalau brandnya nggak bagus, nggak kuat, nggak disertai dengan komunikasi pemasaran yang baik, tidak dikemas dengan baik, tidak dicitrakan, diimage-kan dengan baik, tentu dia juga akan gagal. Orang konsumen tidak akan tahu, gitu ya, tidak akan mengenal produk kita dengan baik. Tapi di sisi lain, ya, kalau komunikasi pemasaran kita itu sudah bagus, tetapi ternyata produknya produk yang jelek, tentu komunikasi pemasaran itu tidak akan bisa bertahan lama untuk menutupi kejelekan itu. Kenapa? Karena balik lagi, sekarang ini zaman sosial media, eranya sosial media yang semuanya serba transparan dan serba telanjang yang tentu saja itu akan berpengaruh ya dengan cepat dari mulut ke mulut itu akan menyebar tentang sesuatu yang negatif dari produk Anda tersebut. Ya. Nah, kemudian ini adalah proses dari CRM. Ya, di situ Anda melihat ada pengumpulan data konsumen. Ya, makanya kalau Anda jadi konsumen biasanya di suatu tempat Anda diminta memasukkan data paling tidak data-data yang basic atau mendasar. Nah, data itu kemudian apa? Akan disimpan di dalam database konsumen, biasanya dalam sebuah computer based information system, dalam sebuah sistem informasi berbasis konsumen. Nah, kalau kita sudah punya database konsumen, kita sudah punya basis data konsumen, baru kemudian kita bisa menganalisis data konsumen itu dan mengidentifikasi konsumen kita itu siapa, termasuk target yang dapat kita layani. Kita tahu segmentasi konsumen kita itu, yaitu konsumen tertentu yang memiliki karakteristik khusus yang sama, yang bisa diklasterkan dan dikelompokkan, dan dia memiliki pagar tertentu, gitu ya. Nah, itu adalah uh, proses dari CRM. Nah, kalau kita sudah tahu perilaku konsumen kita, seperti yang saya bilang tadi, baru kita mengembangkan program-program CRM. Mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen kita itu. Nah, kemudian kita eksekusi program CRM-nya berdasarkan dari database konsumen yang kita miliki. Nah, pada dasarnya proses CRM itu seperti itu. Makanya saya bilang tadi, database konsumen itu menjadi penting kalau kita memang mau menjalankan CRM itu. Kita tidak bisa hanya bilang, wah kita menjalin hubungan baik dengan pelanggan, kita punya CRM, tapi kalau ditanya, punya database konsumen? Enggak punya. Enggak mungkin dia bisa menjalankan CRM itu dengan baik kalau dia tidak punya database konsumennya. Ya, sehingga database konsumen itu adalah kunci untuk kita menjalankan CRM itu. Karena dengan database konsumen itu kita bisa mengenali siapa konsumen kita. Dan dari mengenali siapa konsumen kita itu, kita bisa membuat program CRM, membuat produk dan jasa yang sesuai dengan perilaku konsumen kita. Nah, kalau tidak kenal, kalau kita tidak ada datanya, pasti kita tidak akan bisa mengenali konsumen kita itu siapa, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, nah, sehingga pengumpulan data ini, seperti saya sampaikan tadi, ada database konsumennya. Ya, kita sekali lagi apa? Kalau perusahaannya sudah berskala besar, pasti kita harus bicara database konsumen. Tidak mungkin kita akan apa itu menjalankan CRM itu kalau tidak punya database konsumen. Ya, sehingga database konsumen itu menjadi sesuatu hal yang krusial. Kecuali kalau konsumen Anda itu cuma 10 orang, customer service atau orang yang melayani konsumen di tempat Anda itu cuma satu orang ini mungkin bisa mengenal 10 orang itu secara manual, nggak ada masalah gitu ya. Sehingga dia tahu preferensinya atau kesukaannya terhadap satu produk atau jasa. Tapi kalau enggak, ya kita harus mengenali konsumen kita itu dengan bantuan database konsumen yang disimpan di dalam
computer-based information system. Ya. Nah, kemudian kita mengumpulkan database konsumen kan di situ ya. Nah, proses pengumpulan ini juga harus legal gitu. Jadi karena di situ ada masalah privasi. Misalnya tidak boleh data konsumen dari satu perusahaan dikirim ke perusahaan yang lain. Nah, itu akan melanggar masalah privasi ya, kerahasiaan data konsumen. Misalnya konsumen itu membuka rekening di bank gitu ya, dia tentu mengisikan data dan data itu kemudian disimpan di dalam database dari perbankan itu gitu ya. Nah, itu adalah data konsumen milik perbankan itu. Tidak boleh misalnya kalau perbankan itu punya perusahaan properti, kemudian database konsumen di bank itu diberikan ke perusahaan properti yang masih menjadi perusahaan afiliasinya itu. Itu nggak boleh, karena itu akan melanggar privasi dari kerahasiaan data dari konsumen. Konsumen menyerahkan data Anda untuk transaksi perbankan. Tidak boleh diserahkan untuk diberikan untuk misalnya perusahaan properti. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya, karena akan melanggar privasi concern-nya. Dan itu seringkali dilanggar di kita, dan cara ciri-ciri mengenalinya bahwa terjadi pelanggaran data itu gampang gitu ya. Anda tidak merasa tidak pernah memberikan nomor telepon ke suatu perusahaan tertentu, kemudian Anda tiba-tiba ditelepon oleh sales dari perusahaan tertentu itu. Dari mana dia dapat? Nah, itu kemungkinan besar ada kebocoran data konsumen. Ya. Kalau sudah begitu, biasanya mereka akan jawab dari kolega kita atau dari apa yang nggak jelas. Nah, kalau sudah begitu, biasanya saya nggak mau melayani, karena mereka sejak bertransaksi sejak dari awal mereka sudah tidak jujur gitu ya. Nah, itu kelihatan gitu ya. Kita tidak pernah memberikan data, tiba-tiba kita ditelepon. Dari mana mereka tahu telepon kita gitu ya. Nah, itu biasanya ada data yang bocor yang diambil dari sesuatu perusahaan yang kita dulu bertransaksi atau memberikan data kita diberikan ke perusahaan yang lain, atau kemungkinan karena salesnya itu pindah dia ikut bawa datanya. Nah, kalau di luar negeri hal privasi data itu menjadi concern dan ketat, tapi kalau di kita masih belum terlalu gitu ya. Paling kita cuma bisa ngeluh atau ngomel-ngomel aja gitu ya. Nah, seperti itu sebagai konsumen. Nah, di dalam database konsumen, dalam basis data konsumen, apa saja yang disimpan itu diantaranya adalah histori atau riwayat dari pembelian si konsumen kita itu. Ya, di situ ada tanggal pembeliannya, harga pembeliannya, stock keeping unit yang dibeli, gitu ya. Kemudian apakah dia membelinya dengan menggunakan promosi atau tidak. Nah, itu ada di data konsumen, gitu ya. Dan secara otomatis itu bisa kita deteksi. Walau ya tidak harus kita menanyakan gitu ya, misalnya Pak, ini Bapak belinya promosi atau enggak? Ya nggak perlu begitu kan, nggak perlu kita tanyakan ke konsumennya seperti itu. Tapi kita bisa tahu dari apa? Dari harga yang masuk di dalam sistem komputer itu kan kelihatan. Oh, ini harga promosi, ada potongan. Berarti nanti database-nya harus bisa mengenali informasi itu, gitu ya, menyimpan informasi itu, dan database-nya nanti bisa diolah gitu ya, informasinya itu gitu ya. Program komputer atau software komputernya yang mengolah data CRM itu bisa mengenali, oh ini si konsumennya membeli distimulasi atau didorong oleh adanya promosi, adanya diskon, gitu ya. Bisa ketahuan dari data transaksinya. Ya, program komputer bisa didesain untuk bisa mengenali hal-hal tersebut, gitu ya. Tanpa perlu misalnya kita menanyakan ke konsumen, ini Bapak pakai promosi ya, gitu ya. Nah, itu nggak usah kelihatan di sistemnya, gitu ya. Kemudian juga customer contact-nya, gitu ya. Touch point-nya. Apakah konsumen itu mendatangi kita melalui website, melalui call center, melalui email, melalui mana gitu ya, itu bisa ketahuan. Dan di setiap titik kontak itu ya, kalau terutama untuk customer handling dan customer complaint gitu ya, itu kita bisa melacak gitu ya, sehingga kalau misalnya terjadi komplain konsumen ya,
kita bisa tahu riwayat komplain itu, riwayat peristiwanya itu dari berbagai titik kontak yang ada di perusahaan. Sehingga misalnya kita bisa tahu, mendapatkan informasi lebih baik, sehingga kita bisa melayani konsumen itu lebih baik, dan juga tidak terlalu banyak menanyakan. Jadi kalau misalnya konsumennya datang ke kita belum pernah ketemu, kita tinggal lihat di database saja, kita udah tahu, oh Bapak sudah memasukkan komplain atau memasukkan perbaikannya sejak tanggal sekian di tempat ini ya Pak. Itu dari data komputer. Dan dengan mengetahui itu, si konsumennya kan merasa lebih lega gitu ya. Paling tidak dia nggak jengkel harus menjelaskan hal-hal yang sama berulang-ulang kali gitu ya, karena kita nggak punya datanya. Ketika apa? Ketika touch point atau titik kontaknya itu berganti. Misalnya dari toko A ke service center B yang beda lokasi misalnya, walaupun dia masih dalam satu kota gitu ya. Nah itu kan kalau kalau nggak ada integrasi antar titik kontaknya, antar customer kontaknya, ya bisa menjadi masalah pada seberapa baik kita, seberapa smooth kita bisa melayani konsumen itu. Ya. Nah kemudian di situ juga ada preferensi konsumennya, perilaku konsumennya, ya, bagaimana dia melakukan pembelian, barang apa yang dia suka, produk bundling apa yang dia suka, kecenderungan dia membeli suatu produk atau jasa, ya. Kemudian juga informasi deskriptif tentang konsumennya, ya. Misalnya tanggal lahirnya kapan. Kalau dia pas tanggal lahirnya kita kasih ucapan selamat ulang tahun, entah melalui email atau melalui kartu ucapan fisik dan sebagainya. Dan kita bisa melihat respon konsumen itu terhadap promosi. Ya, misalnya kalau kita kirimin broadcast message email atau SMS promosi, bagaimana respon dari kelompok atau dari segmen konsumen tertentu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ya, nah jadi kita perlu apa? Mengidentifikasi konsumen itu dengan database konsumen yang benar, ya. Di situ ada nomor telepon, nama, alamat. Nah, dan kadangkala itu harus kita update di setiap titik kontak ya. Itulah misalnya kalau mengapa Anda kalau misalnya ke bank kadang melakukan transaksi, kemudian Anda seringkali dicek nomor handphonenya masih yang ini ya gitu ya. Nah kalau sudah enggak update, dia pasti minta update nomor handphone Anda yang sekarang nomor berapa, gitu. Alamat yang sekarang di mana gitu ya. Karena dia perlu keep database konsumen yang paling update ya. Dan kemudian bisa menggunakan frequent shopper card gitu ya. Jadi ini semacam ya sistem loyalty lah gitu ya, kayak sistem poin, sistem loyalitas pelanggan gitu ya, yang punya kartu tertentu mendapatkan diskon gitu ya. Kemudian kalau pembelanjanya tertentu dia dapat diskon. Kemudian ada poin-poin tertentu yang bisa dia kumpulkan untuk di reimburse atau diuangkan, bukan diuangkan ya, dijadikan potongan dalam bentuk pembelanjaan berikutnya atau dalam bentuk hadiah, bisa juga poinnya ditukarkan dalam bentuk hadiah dan sebagainya ya. Dan itu bisa dikaitkan dengan pihak ketiga, misalnya kartu kredit gitu ya. Nah, Anda tahu misalnya supermarket itu bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit untuk menyimpan poin-poin belanja tertentu dari konsumennya, memberikan promosi untuk pemegang kartu kredit tertentu gitu ya. Nah, itu kan bisa dilakukan ya. Dan dalam prosesnya tentu saja dia lebih membutuhkan, Anda bisa bayangkan dia akan kompleks kalau dia tidak memiliki sistem informasi berbasis komputer ya. Tapi kalau dia pakai sistem informasi berbasis komputer ya akan lebih otomatis gitu ya, akan lebih cepat ketahuan. Wah, ini tinggal berapa banyak yang dia belanjakan gitu ya, limit belanjanya berapa, diskonnya berapa. Oh, kalau dia pakai kartu kredit ini langsung motong sekian persen gitu ya, itu kan otomatis ya. Begitu data diinputkan ke cardnya gitu ya,
ditransaksikan itu akan harganya akan otomatis muncul harga promosi yang di situ berapa gitu ya. Nah, itu terjadi secara computerized ya. Nah, ini nanti kalau habis waktunya silakan join lagi. Nah, kemudian juga ada privacy concern di situ ya. Tadi saya bilang tadi ya. Apakah konsumen itu mengetahui informasi kita itu dikumpulkan, diambil gitu ya. Kemudian informasi apa yang diberikan, nah itu seharusnya konsumen itu tahu ya, dan dia bisa mengetahui dan mengontrol. Tapi yang penting menurut saya bukan hanya itu ya. Yang penting informasi kita itu tidak diberikan kepada pihak lain, perusahaan lain gitu ya. Sehingga tiba-tiba kita kaget ditelepon oleh perusahaan yang kita tidak kenal, tapi dia tahu nama telepon dan nama kita gitu ya. Dari mana dia tahu gitu ya. Nah, itu berarti ada data konsumen yang bocor, entah dari mana gitu ya. Dan kemudian dia jawabnya secara diplomatis, kalau sudah begitu ya kita tinggal aja, karena berarti dalam proses bisnisnya dia sudah tidak jujur ya, tidak mengabaikan atau tidak menghormati data privasi dari konsumen ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan electronic channel untuk berbelanja misalnya, atau bertransaksi, atau menggunakan sosial media gitu ya, informasi itu seringkali dikumpulkan tanpa kesadaran atau awareness dari konsumennya gitu ya. Secara otomatis sistemnya diprogram untuk melakukan itu, tapi konsumennya tidak tahu gitu ya. Nah, misalnya sosial media itu akan nge-trace perilaku Anda ketika bersosial media itu seperti apa, kan dia akan tahu ya. Sehingga kenapa dia bisa mempersonalisasi tampilan, mempersonalisasi konten sesuai kesukaan Anda bersosial media ya, karena dia mengumpulkan informasi tentang Anda gitu ya. Dan itu seringkali konsumennya tidak tahu ya. Nah, juga seringkali menggunakan cookie gitu ya. Jadi cookie itu data yang tersimpan di internet ketika seseorang berselancar itu ya. Jadi ini seperti kita disadap gitu ya. Jadi tapi kita tidak sadar gitu ya. Jadi ya sebenarnya dia merekam data kita ya. Jadi ketika kita berselancar di internet, berapa lama kita ada di website itu, apa yang kita buka di website itu gitu ya. Nah, itu dia bisa tahu, dan dari sana dia memanfaatkannya untuk mengetahui perilaku konsumsi kita, dan kemudian menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan preferensi konsumsi kita. Nah, mereka memanfaatkannya seperti itu dengan tujuan supaya proses pemasaran mereka berlangsung secara efisien. Ya. Nah, memang ya data konsumen itu dia akan bisa dimanfaatkan misalnya untuk mendapatkan diskon bagi konsumennya ya, mendapatkan perlakuan khusus, kemudian mendapatkan personalisasi yang lebih pribadi gitu ya. Tapi di sisi lain ada disclosure of information, ada informasi Anda yang Anda berikan kepada perusahaan, dan seringkali ada yang saya bilang tadi, unwanted sales contact. Kalau memang Anda pernah memberikan nomor Anda ke perusahaan yang sama, ya mungkin tidak terlalu bermasalah. Yang jadi masalah itu yang saya cerita itu tadi. Kalau tiba-tiba Anda dikontak oleh perusahaan yang sama sekali Anda tidak kenal, dan Anda merasa tidak pernah memberikan nomor Anda, tapi dia tahu nomor telepon dan nama Anda misalnya. Nah, ini dari mana unwanted sales contact itu? Nah, itu yang perlu kita ketahui gitu ya. Nah, di luar negeri ya, customer protection itu, perlindungan konsumen khususnya dari sisi data-data itu dia sudah lebih ketat lah dibanding kita gitu ya. Tapi kalau di Indonesia belum terlalu seketat itu gitu ya. Jadi Fair Trade Commission kalau di Amerika ya, dia berusaha menegakkan praktik-praktik pemberian informasi konsumen secara adil dan fair. Yang misalnya ada notis, ada pemberitahuan gitu ya. Kemudian ada opsi untuk masuk dan opsi untuk keluar. Misalnya kalau kita tidak mau lagi, kita berhenti jadi konsumen dia, datanya mungkin harus dihapus gitu ya. Nah, itu
atau tidak boleh diberikan kepada pihak yang lain, ya. Data dari satu perusahaan harus disimpan dengan baik, tidak boleh dicuri gitu ya. Dan kemudian konsumen bisa mengonfirmasi, misalnya kalau nomor teleponnya udah ganti gitu ya, dia bisa memberikan akurasi, pekerjaannya udah ganti, alamatnya udah ganti, dia bisa mengkonfirmasi perubahan-perubahan itu. Ya. Nah, itu tentang privasi konsumen gitu ya. Kalau di tempat di Indonesia memang masih sesuatu yang cukup susah untuk ditegakkan gitu ya. Jadi ya masih pasukan bongkokan gitu ya. Nggak terlalu anu. Ya mungkin barrier-nya adalah undang-undang ITA itu, tapi undang-undang ITA itu kan biasanya untuk pencemaran nama baik, bukan kebocoran data gitu ya. Kalau kebocoran data belum terlalu gimana gitu ya. Kalau pencemaran nama baik itu nah bisa dijerat dengan undang-undang teknologi informasi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang menganalisis data konsumen ya. Data mining ya, data mining itu adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola di dalam data konsumsi dari konsumen kita. Jadi kita berusaha mengungkapkan hidden pattern, pola tersembunyi dari data konsumsi yang ada di konsumen kita gitu ya. Misalnya kalau dia membeli suatu produk, apakah dia punya kecenderungan untuk membeli produk yang lain. Nah, itu biasanya kita berusaha kuak melalui data konsumsi tersebut ya. Nah, kemudian data mining ini biasanya juga terkait dengan big data analysis gitu ya. Mengidentifikasi, kemudian mengekstraksi, melakukan loading terhadap data-data yang bersumber dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Sehingga kita bisa mengidentifikasi pola-pola tersembunyi, mendapatkan insight tentang transaksi kita dengan konsumen kita tersebut. Ya. Nah, kemudian dia menjadi market basket analysis gitu ya. Market basket analysis itu kita bisa membandingkan satu kategori konsumen dengan kategori konsumen yang lain ya, dan kemudian kita bisa melihat pola konsumsinya itu seperti apa gitu ya. Juga kecenderungan dia. Misalnya dalam hal membeli suatu produk atau jasa ya, misalnya kalau dia membeli suatu produk atau jasa A, dia cenderung juga akan membeli produk lain, produk B misalnya. Itu ada market basket itu berusaha menghubungkan gitu ya, membentuk relasi. Kalau konsumen itu membeli satu produk atau jasa tertentu, dia juga akan membeli produk atau jasa yang lain. Itu market basket analysis ya. Kemudian kita mengidentifikasi segmen pasar kita itu siapa, gitu ya. Karena kalau kita tidak tahu segmen pasar kita siapa, maka kita tidak akan tahu karakteristiknya dengan baik, dan berarti kita tidak akan bisa menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan segmen kita itu. Nah, karena secara konsep, segmen pasar itu dicirikan oleh karakteristik yang sama dari konsumen yang ada di dalam perusahaan kita. Kalau dia punya karakteristik yang sama, maka dia bisa dikelompokkan. Dan untuk mengelompokkan itu kita perlu pagarnya, pemisahnya itu apa. Ya, nah kurang dari 1 menit, nanti silakan gabung lagi kalau sudah habis gitu ya. Dan kemudian di situ kita harus mengidentifikasi best customer. Apa best customer itu tadi? Yaitu konsumen yang paling menguntungkan. Mana konsumen yang paling profitable, mendatangkan keuntungan, mendatangkan pendapatan paling tinggi bagi perusahaan kita, itu yang kita layani dibandingkan konsumen yang kurang menguntungkan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, saudara-saudara? Belum, Pak. Oke. Ya, saya stop aja ya, kurang 1 menit.